Pelajaran Sekolah Sahabat Kamis 3 April 2025. Pelajaran pertama di triwulan kedua. Dengan judul untuk hari ini, kiasan atau harafiah. Salah satu masalah utama yang para pelajar nubuatan perlu hadapi adalah bagaimana menentukan apakah bahasa Alkitab harus dipahami secara harafiah atau kiasan. Bagaimana seseorang menentukan jika penulisnya sedang menggunakan bahasa simbolik dan bagaimana seseorang mengetahui apa yang diwakili oleh simbol tersebut. Cara penting untuk melakukannya adalah dengan melihat bagaimana kiasan simbol itu digunakan di seluruh Alkitab, bukan bagaimana simbol itu digunakan di zaman sekarang. Misalnya ada yang melihat simbol beruang dalam Daniel 7 menunjuk ke Rusia karena gambaran itu sering digunakan saat ini sebagai simbol Rusia. Ini bukan cara yang tepat atau aman untuk menafsirkan simbolisme nubuatan. Bacalah ayat-ayat berikut yang mengizinkan Alkitab menjadi penafsirnya sendiri untuk mendefinisikan istilahnya sendiri. Apakah simbol nubuatan yang umum untuk ayat-ayat dalam setiap kasus dan apakah yang Alkitab katakan sebagai artinya? Saya akan bacakan beberapa ayat di sini. Pertama, dalam Daniel 7 ayat 7. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukan dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu, lagi pula ia bertanduk 10. Daniel 8 ayat 3. Aku mengangkat mukaku dan melihat tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya 2 dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Daniel 7 ayat 24. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Wahyu 1 ayat 16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang, pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Wahyu 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Efesus 5 ayat 31 dan 32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Yeremia 6 ayat 2 adalah ayat terakhir. Adakah putri Sion sama seperti padang yang paling disukai? Dengan mengikuti aturan sederhana bahwa Alkitab harus diizinkan untuk mendefinisikan istilahnya sendiri, sebagian besar misteri di balik simbolisme nubuatan akan terpecahkan. Misalnya, kita melihat bahwa tanduk dapat melambangkan kekuatan politik atau bangsa. Pedang bisa melambangkan firman Tuhan, dan ya, seorang wanita bisa melambangkan gereja. Di sini kita dapat dengan jelas melihat Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Namun, apa yang masih harus dijawab adalah mengapa Tuhan berbicara dalam simbol gantinya berterus terang. Mengapa misalnya Petrus secara samar menyebut kota Roma sebagai Babel dalam 1 Petrus 5 ayat 13. Mungkin ada banyak alasan mengapa Tuhan memilih untuk berkomunikasi secara simbolis dalam nubuatan. Dalam kasus gereja perjanjian baru misalnya,
Jika kitab Wahyu dengan jelas menyebut Roma sebagai pelaku dari begitu banyak kejahatan, penganiayaan yang sudah buruk terhadap gereja mungkin akan menjadi lebih buruk. Apapun alasannya, kita dapat percaya bahwa Tuhan ingin kita memahami apa arti simbol-simbol itu. Sekalipun beberapa simbol dan nubuatan tetap menjadi misteri, bagaimana memusatkan perhatian pada apa yang kita pahami dapat memperkuat iman kita. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Kamis 3 April 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.